Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah di GKP Jemaat Bogor. Bagi umat yang baru pertama kali beribadah di GKP Bogor, kami sambut dengan penuh sukacita. Bagi jemaat atau jemaat tamu yang mempunyai keperluan khusus, dipersilahkan menghubungi Majelis Jemaat setelah kebaktian pada hari ini atau saat sermon pada hari Jumat pukul 18. Penyampaian pesan melalui surat, baik tertulis atau surat elektronik, mohon mencantumkan identitas yang jelas disertai nomor telepon. Pada hari ini, Rabu 5 Maret 2025 dilaksanakan kebaktian Rabu Abu yang dilayani oleh Bapak Pendeta Deda Nimrod Simatupang MTH. Minggu depan tanggal 9 Maret 2025 memasuki Minggu Prapaskah, ibadah 1 dan 2 akan dilayani oleh Pendeta Reynold Siregar, pendeta dari Gereja Beritakan Injil Bogor. Dan sehubungan dengan memperingati Hari Anak GKP, ibadah anak sekolah minggu dan remaja bergabung dengan ibadah jemaat. Umat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyatakan panggilan berbakti pada hari ini secara bersahut-sahutan. Terpujilah Allah yang mengampuni segala dosa kita. Allah yang kekal, rahmat-Nya untuk selamanya. Allah yang menciptakan kita dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup melalui Roh-Nya. Meski tubuh kita akan habis dalam dunia, namun roh kita disambutnya masuk dalam kerajaan kekal. Kami menyembah-Mu ya Allah dan Raja kami. Hadirlah bersama kami, tumpangkanlah tangan kasih-Mu atas kami. Umat Allah yang terkasih, kita memulai masa Prapaskah kita dan kita memulainya juga dengan ibadah saat ini dan bersama-sama kita memasuki kebaktian Rabu Abu ini dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian Rabu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudari dan saudara. Dan beserta saudara juga. Dan mari kita bersama berdoa dan diucapkan bersama-sama demikian. Tuhan yang Maha Kuasa dan kekal, kami adalah ciptaan-Mu, buatan tangan-Mu.
Perkenankan kami menempuh jalan Kristus Tuhan kami, jalan menuju salib yang telah memperlihatkan kasih terbesar di dalam rengkuhan cinta Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami menjalani masa tobat ini dengan tulus. Terpuji dan mulialah nama-Mu Tuhan, kini dan selamanya. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita merendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Allah. Kita akan bersama-sama mengaku dosa dan memohonkan anugerah Allah yang kita nyatakan secara bersahutan demikian. Siapakah yang layak di hadapan Allah yang Maha Kudus? Tuhan, kasihanilah kami. Kita diciptakan sempurna, namun telah rusak karena dosa. Kristus, kasihanilah kami. Waktu hidup kita termakan habis karena ketamakan dan kejahatan.
Tuhan, kasihanilah kami. Kini mari secara pribadi mengambil saat teduh dan mari kita memohon pengampunan dalam doa pribadi kita. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya pelanggaran kita. Mendekatlah kepada Allah dan terimalah pengampunannya. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, hari ini kami sudah memasuki masa prapaskah kami. Hari ini menjadi hari pertama dalam proses panjang disiplin rohani kami. Hari ini menjadi bagian awal di mana kami mau menghayati bukan hanya berkat-berkat-Mu tetapi juga panggilan-Mu atas setiap kami. Oleh sebab itu ya Allah, di hari pertama masa prapaskah ini, kami mau bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kami pada kehendak-Mu. Kami mau bergumul dan bertumbuh di dalam firman. Oleh sebab itu ya Allah, nyatakanlah isi hati-Mu bagi setiap kami. Nyatakan kehendak-Mu melalui sapaan firman atas setiap kami. Dan dalam segala keterbatasan kami dengan rendah hati kami memohon, curahkanlah kami Roh Kudus. Kiranya Roh Kuduslah yang menyingkapkan kehendak-Mu itu bagi kami. Kiranya Roh Kudus jugalah yang memampukan kami untuk dapat menerima, memelihara dan melakukan kebenaran firman. Di dalam Kristus Yesus berfirmanlah bagi kami semua. Amin. Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara, anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini didasarkan pada kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat pertama sampai 17. Demikian dikatakan firman Tuhan bagi kita semua. Tiuplah sangkakala di Sion dan serukan peringatan di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri sebab hari Tuhan datang. Sungguh hari itu sudah dekat. Hari gelap gulita dan kelam pekat. Hari berawan dan kelam kabut. Seperti fajar merebak di atas gunung-gunung, datanglah suatu bangsa yang besar dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Dan sesudah itu tidak akan ada lagi, turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus.
dan tidak ada yang terluput darinya. Rupa mereka seperti kuda, dan seperti kuda balap mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat, barisannya siap untuk berperang. Di hadapannya bangsa-bangsa gemetar. Semua muka menjadi pucat pasi. Seperti pejuang mereka berlari. Seperti prajurit mereka menaiki tembok. Masing-masing berjalan di jalurnya. Tidak menyimpang dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan. Masing-masing berjalan terus di jalannya. Mereka menerobos pertahanan bertombak. Barisan mereka tidak terputuskan. Mereka menyerbu ke dalam kota. Berlari di atas tembok. Memanjat ke dalam rumah-rumah. Masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar. Langit berguncang. Matahari dan bulan menjadi gelap. Dan bintang-bintang menyimpan cahayanya. Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Sungguh sangat banyak pasukannya. Sungguh kuat pelaksana firman-Nya. Betapa dahsyat dan mengerikan hari Tuhan itu. Siapa yang dapat menahannya? Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, menangis dan meratap. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Siapa tahu ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, khususkanlah hari puasa, umumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara serambi depan dan mesbah dan berkata, "Ya Tuhan, sayangilah umat-Mu dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celaan, sehingga bangsa-bangsa menyindir mereka. Mengapa dikatakan di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka?" Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang terus berusaha memelihara bahkan melakukan dalam hidupnya. Hosiana. Ya, Ibu Bapak, saudari dan saudara serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, belakangan lagi cukup banyak yang palsu, bahan bakar palsu, ijazah palsu, disertasi palsu, ya lagi banyak yang palsu-palsu belakangan ya. Cukup banyak kepalsuan di negeri ini diperlihatkan. Jangan-jangan juga kesalehan palsu, religiusitas palsu, iman yang palsu. Kayaknya sih gitu ya. Karena kalau punya iman yang benar harusnya nggak bikin disertasi palsu kan? Harusnya kalau punya iman yang benar tidak akan mungkin tega menjarah dan memalsukan hak-hak rakyat kan? Nah ini kalau ngomongin pemerintah ya. Nah, tapi jangan-jangan kita juga memang punya masalah, bukan hanya tentang kepalsuan bahan bakar, kepalsuan disertasi, bukan hanya ijazah palsu, tapi juga tentang iman yang palsu. Karena dalam banyak hal kita disumpah di dalam nama Tuhan,
Karena dalam banyak hal kita diminta berjanji di dalam nama Tuhan, tapi janjinya juga berkali-kali diingkari seolah-olah sepele lah urusan dengan Tuhan mah. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, tenanglah urusan dengan Tuhan mah. Walaupun kita tahu mata Tuhan melihat, tapi jauh lebih ngeri kalau CCTV yang melihat dan bukan Tuhan yang disegani. Nah itu juga yang terjadi ibu bapak, saudari, saudara, anak-anak dalam teks Nabi Yoel, kitab Nabi Yoel yang kita baca. Ada perdebatan di antara para ahli, kira-kira Nabi Yoel ini sebelum pembuangan atau sesudah pembuangan. Tapi dari banyak ahli, cukup banyak yang mengatakan kemungkinan besar Nabi Yoel berkarya atau kitab Nabi Yoel ini dicatatkan setelah masa pembuangan. Artinya ketika orang-orang Yehuda itu sudah menjadi satu bangsa yang pulih. Orang-orang Yehuda sudah mengalami bebas dari penjajahan, dari pembuangan di Babel dan Persia. Mereka sudah bisa pulang, mereka sudah hidup lagi sebagai satu bangsa yang utuh. Mereka sudah bisa menikmati lagi Yerusalem, mereka sudah bisa menikmati Bait Allah. Tapi ternyata setelah mereka bebas dari pembuangan tidak serta-merta membuat mereka bertobat dengan benar. Mereka dididik lagi untuk beribadah di Bait Allah. Mereka dididik lagi untuk melakukan berbagai macam ritus. Mereka diajak untuk mengingat lagi tradisi-tradisi liturgi. Tapi ternyata tradisi liturgi itu tidak ada korelasinya dengan hidup moral dan hidup spiritualitas umat. Liturginya jalan, ritusnya jalan, aktivitas-aktivitas Bait Allahnya dipulihkan, tapi tidak membentuk apa-apa pada karakter umat. Dan itulah sebabnya Nabi Yoel mengkritik. Salah satu yang dikritik adalah tentang hari Tuhan. Dulu sekali, hari Tuhan itu maknanya menyenangkan ibu bapak. Seperti lagu sekolah minggu yang anak-anak kita nyanyikan. Hari ini harinya Tuhan. Menyenangkan sekali. Karena dulu hari Tuhan itu festival. Karena dulu hari Tuhan itu merayakan peristiwa yang menyenangkan. Wah, kita bikin perayaan. Kita bikin acara rame-rame, makan bersama dan seterusnya. Hari Tuhan itu hari kemenangan. Karena orang-orang merayakan ada pertolongan Allah yang begitu dahsyat yang menyelamatkan orang-orang Israel. Hari Tuhan itu jadi semacam pesta rakyat dulu sekali. Tapi Yoel menggambarkan hari Tuhan tidak seperti festival yang menyenangkan. Yoel tidak menggambarkan hari Tuhan sebagai perayaan atas pertolongan Tuhan yang bisa dirayakan dengan makan-makan enak. Tidak juga dengan baju-baju yang bagus. Tidak juga dengan perayaan-perayaan yang mewah. Tapi gambaran tentang hari Tuhan, kalau tadi kita baca dari mulai ayat yang pertama sampai dengan mulai ayat yang ke-11, ngeri sekali. Hari Tuhan itu digambarkan sebagai hari gelap gulita dan kelam pekat. Hari Tuhan itu digambarkan sebagai hari berawan dan kelam kabut. Hari Tuhan itu digambarkan sebagai hari di mana api memakan habis segala sesuatunya. Hari Tuhan itu bukan hari di mana Allah memberi pertolongan, tapi justru seperti ada serangan pasukan yang begitu kuat yang menyerang kita. Hari Tuhan itu justru menjadi hari di mana setiap orang harus siap dengan penghakiman Tuhan. Hari Tuhan itu digambarkan sebagai hari di mana Allah akan menegakkan keadilan dan di dalamnya setiap orang harus bersiap dengan segala sesuatu yang akan Allah lakukan. Yoel mengkritik ritus dan liturgi bait suci yang selama ini dilakukan. Karena bagi Yoel, bait suci tidak sungguh-sungguh membawa pertumbuhan karakter bagi umat. Salah satunya
Tidak lain dan tidak bukan karena imam-imamnya juga tidak sungguh-sungguh mendidik dan mengajar umat untuk bertumbuh. Yang penting ibadahnya jalan. Yang penting ritualnya terlaksana. Yang penting orang ke bait Allah. Perkara orang ke bait Allah tujuannya apa? Terserah. Yang penting orang datang. Yang penting doa dipanjatkan. Kata-katanya apa, isi hatinya apa, urusan belakangan. Bait suci dengan segala ritualnya, dengan segala liturginya tidak membawa perubahan apa-apa. Bahasa zaman sekarang, liturginya gimmick, ibadahnya gimmick, palsu. Hanya cuma menarik umat aja supaya datang. Tapi nggak ada apa-apa. Ya gimmick aja. Pancingan aja. Rame-rame aja. Gimmick. Kebanyakan gimmick. Dan itu yang dikritik sama Yoel. Buat apa semua gimmick bait sucimu itu? Toh tidak membuat hidupmu menjadi semakin dekat dengan Allah. Kamu pikir bait suci tempat Allah berdiam. Tapi ternyata kamu datang ke bait suci bukan untuk datang mendekat kepada Allah. Tapi hanya untuk semata-mata butuh validasi dari orang lain. Supaya oke, saya datang ke dalam perayaan-perayaan ibadah. Oke, saya datang ke bait suci menjumpai orang-orang dan kemudian mempersembahkan korban sebagaimana orang lain melakukan. Butuh pengakuan aja. Butuh dilihat aja. Butuh dianggap kehadirannya aja. Dan tidak sungguh-sungguh membawa hati, membawa hidup yang siap diubahkan. Maka gambaran tentang hari Tuhan mengubah paradigma liturgi orang-orang Yehuda. Maka teguran Yoel mengubah apa yang biasanya dilakukan oleh para imam, oleh para pelayan Tuhan. Maka suara Tuhan yang disampaikan oleh Yoel ini mengubah cara berpikir ibadah orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi sudah beribadah dalam segala gimmick dan kepalsuannya. Bukan Tuhan yang menjadi sentralnya. Bukan Tuhan yang dicari. Bukan Tuhan yang sungguh-sungguh memikat mereka untuk datang ke bait Allah. Bukan Tuhan yang sungguh-sungguh telah memanggil mereka untuk mereka datang dan beribadah di sana. Tapi semata-mata panggilannya adalah supaya ya ada validasi dari orang-orang. Pengakuan dari orang lain. Oleh sebab itu ibu bapak ketika Tuhan menyampaikan teguran lewat Yoel. Tegurannya itu sangat-sangat menyakitkan. Hari Tuhan dianggap sebagai hari penghakiman. Kenapa? Karena kalau kita lihat ibu dan bapak, Yoel pasal 3 misalkan, Yoel pasal 3 ayat 4-5 itu menceritakan bahwa ada bangsa-bangsa lain, Tirus, Sidon, seluruh wilayah Filistin, yang dicatatkan dalam Yoel pasal 3 ayat 4-5, mereka mengambil perak dan emas. Mereka membawa harta bendaku yang indah-indah ke tempat ibadahmu. Tapi ayat 6 bilang, menjual orang Yehuda dan orang Yerusalem kepada orang Yunani. Orang-orang dari Tirus, orang-orang dari Sidon, orang-orang dari Filistin, mengambil perak, emas, dan membawa harta benda yang indah-indah ke tempat ibadahmu, dan menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani. Yang disebut bangsa-bangsa lain sih. Tapi kok bisa orang Yehuda dijual? Dalam banyak catatan ahli-ahli bilang, orang-orang Yehudanya sendiri
ternyata berkomplot menjual anak-anak mereka baik laki-laki dan perempuan untuk jadi budak ke negeri lain. Dan yang lebih mengerikan, beberapa catatan ahli bilang yang dikejar dengan menjual anak-anak mereka jadi budak ke negeri lain, berkomplot dengan bangsa-bangsa lain untuk menjual anak-anak mereka karena motivasinya dua. Untuk anggur dan untuk pelacur. Hal yang gila. Mereka beribadah loh. Mereka ke bait Allah loh. Tapi bisa sebegitu gilanya mereka menjual anak mereka sendiri untuk jadi budak untuk dua hal. Anggur dan pelacur. Dan itu yang membuat Allah marah. Di satu sisi ibadahmu jalan terus, tapi di sisi lain kamu sebegitu tega bahkan untuk anak-anakmu sendiri, darah dagingmu sendiri kau jual itu kepada orang-orang lain untuk sesuatu yang sebenarnya juga habis dengan waktu cepat. Kepuasan yang singkat. Segila itu orang-orang Yehuda pada zaman Yoel. Maka jangan kaget jika kita membayangkan hari Tuhan itu menjadi hari yang mengerikan. Karena Tuhan menuntut pertobatan yang gak main-main dari orang-orang Yehuda. Buat apa semua ibadahmu itu? Kalau ibadahmu tidak mengubah cara berpikirmu tentang kehidupan. Buat apa semua ritus dan liturgimu? Buat apa semua korban persembahanmu? Buat apa sikapmu merobek bajumu, mengoyakkan pakaianmu, menaruh abu di kepalamu sebagai tanda saya mengaku dosa. Tapi setelah kamu melakukan semua gestur-gestur liturgi itu, kamu tetap jual anakmu. Bahkan hanya untuk anggur dan pelacur. Buat apa? Maka yang diminta oleh Allah, itulah yang tadi dikatakan dalam ayat yang ke-12 dan ke-13. Tapi sekarang juga berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan meratap. Tapi koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Berbaliklah. Berbaliklah kepada Allah. Maka hari ini saya tidak akan berpanjang dan terlalu berat untuk khotbah hari ini. Tapi jika hari ini kita menjadi hari pertama untuk memasuki masa Prapaskah, kita diajak untuk dengan sungguh-sungguh berkaca pada diri kita. Apakah yang saya lakukan sungguh-sungguh karena saya sadar Allah mengundang saya hadir untuk saya menjumpai Dia, untuk saya kembali berbincang-bincang dengan Dia, untuk saya bercakap-cakap dengan mesra bersama-sama dengan Allah, atau saya bahkan hari ini datang di ibadah ini hanya untuk validasi dari orang-orang. Yang nanti semoga setelah ini dahi kita warnanya hitam dengan tanda salib, lalu kemudian saya mau kasih lihat ke orang-orang, saya sudah ibadah Rabu Abu. Saya sudah hadir dan ikut tren seperti kebanyakan. Jangan-jangan kita ibadah hanya karena FOMO. Takut ketinggalan yang lain. Gimik doang dong kalau kayak gitu. Jangan-jangan kita besok ikut puasa juga supaya keren-kerenan sama teman-teman yang lain. Supaya ada alasan untuk ikut takjil war gitu ya. Ya puasa gak puasa kan takjil tetap kita cari kan. Tapi apa panggilan kita yang sebenarnya? Sungguh-sungguhkah kita menyadari bahwa Allah yang mengundang kita untuk hidup lebih akrab dengan dirinya? Kalau bahkan besok kita mau ikut berpuasa dan berpantang,
Apakah puasa dan pantang yang kita jalani semata-mata karena saya ingin menemukan kehendak Allah, atau jangan-jangan kita punya motivasi-motivasi yang lain dengan segala aktivitas puasa dan pantang kita? Jangan-jangan kita punya motivasi yang lain. Sekalian di dalam puasa saya berdoa. Bagi yang hari ini masih jomblo, siapa tahu 40 hari puasa nanti di ending dapat jodoh begitu ya. Loh, motivasinya ini puasanya mau apa? Soalnya di teman-teman sebelah kan ada puasa Senin Kemis untuk mengentengkan jodoh konon katanya. Jangan ikut-ikutan berpuasa demi jodoh. Bukan itu tujuan puasa. Juga jangan ikut-ikutan berpuasa dan berpantang hanya untuk kepentingan-kepentingan. Semoga dengan berpuasa usaha saya laris. Semoga dengan berpuasa karir saya baik. Semoga dengan berpuasa rezeki saya lancar. Semoga dengan berpuasa Allah menjadi lebih kasihan sama saya. Oh tidak. Berpuasa dan berpantang yang akan kita kerjakan seharusnya adalah karena kita ingin lebih sungguh lagi mengenali apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Semakin kita sadar betapa lemah dan terbatasnya kita ketika kita menahan lapar, ketika kita menahan apa yang menjadi keinginan kita sehari-hari. Semoga itu membuat kita semakin sadar betapa lemah dan terbatasnya kita, dan kita gak bisa apa-apa jika bukan karena kuat dan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Sok habis ini sebutlah masing-masing di dalam dirinya mau berpantang apa. Kalau puasa kan gampang ya tolok ukurnya. Silahkan makan kenyang 1 kali dalam sehari. Terserah mau jam berapa. Makan kenyangnya cukup 1 kali sehari. Ya tapi kenyangnya juga jangan dirapel ya. 3 piring sekalian keisukan gitu ya. Kan demi kenyang. Itu bukan makan kenyang 1 kali. Itu makan kenyang sekali ya. Kenyang pisan maksudnya. Jangan kayak onta gitu ya, disimpan di punuk, disimpan di perut buat seharian. Ya terserah juga sih, tapi kan tujuan berpuasa kita supaya kita semakin mengenal Allah. Dan semakin menyadari apa yang kita kerjakan. Untuk berkaca, mengevaluasi diri kita. Berpantang. Dengan berpantang berarti kita semakin ingin melawan hal-hal yang selama ini membuat pikiran kita teralihkan dari Allah. Bapak-bapak perokok mau berpantang rokok 40 hari? Siapa tahu mau. Sambil saya berpantang kopi juga gitu ya. Lumayan masih 1 bungkus ini berpantang kopi masih sampai April. Yang tiap hari tidak bisa untuk jajan A misalnya, ya cobalah 40 hari ini kita jajan A-nya kita batasi sekali. Ya. Bukan demi ngirit sih, tapi untuk membuktikan bahwa saya bisa hidup tanpa jajanan ini, tapi saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya bisa hidup tanpa kopi, tapi saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan itu kan kita challenge pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita berpikir, wah saya kayaknya gak bisa hidup tanpa gadget. Coba kita detox dalam 40 hari ke depan. Jangan-jangan pada akhirnya kita bisa sadar bahwa enggak kok, saya bisa hidup tanpa gadget. Dan kita semakin menyadari bahwa saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yoel 2. Ayat 12-13 ini semoga mengingatkan kita. Berbaliklah kepada Allah. Berbaliklah kepada Allah. Kalimatnya singkat, kalimatnya sederhana. Tapi berbalik kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita tidak pernah mudah. Berbaliklah kepada Allah. Dan ketika kita berbalik kepada Allah, sadarilah bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang berkuasa atas dunia ini. Berbaliklah kepada Allah. Indikator berbalik kepada Allah tercermin lewat perilaku kita.
Berbaliklah kepada Allah dan perlihatkan sikap berbalik itu dengan sungguh-sungguh lewat segala hal yang kita kerjakan. Berbaliklah kepada Allah. Ingat, kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau orang Jawa bilang sangkan paraning dumadi kan ya. Allah itu sangkan parannya kita. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka jangan tersesat. Hati-hati. Fokus lagi. Tapi pada saat yang sama kita juga diingatkan, kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Debu tanah yang menjadi bahan dasar kita mengingatkan kita bahwa kita ini rapuh, kita ini punya banyak kelemahan, kita mudah tergoda di sana sini, maka dengan demikian mintakanlah Roh Kudus supaya Roh Kudus yang menjaga kita yang lemah ini supaya tetap terarah kepada Dia. Maka biarlah 40 hari ke depan menjadi proses disiplin rohani kita. Yang bisa berpuasa, berpuasalah. Yang berpantang, berpantanglah. Jangan berpantang untuk sesuatu yang tidak kita suka. Itu mudah. Kalau kayak saya berpantang rokok gampang. Dah kan saya emang gak ngerokok gitu ya. Yang heseh buat saya berpantang kopi. Ya. Silahkan berpantanglah masing-masing. Dan buktikan pada diri kita bahwa saya bisa hidup tanpa itu. Tapi saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sekali lagi, jangan hanya beribadah, jangan hanya berdoa, dan jangan hanya berpuasa atau berpantang demi validasi orang lain. Jangan gimmick. Lebih baik tidak melakukan daripada melakukan tapi penuh dengan kepalsuan. Tapi bukan berarti saya juga mengajarkan, oh kalau gitu gak usah. Bukan. Karena disiplin rohani akan menolong kita untuk semakin dekat dengan Dia. Jalani disiplin rohani dengan tulus. Langkah pertama kadang sulit. Langkah pertama cobaannya berat. Langkah pertama tidak mudah. Tapi percayalah, Roh Kudus menemani kita dalam setiap langkah kecil kita. Jalani hari demi hari. Berevaluasi, belajar, dan jalani terus dengan kesungguhan dan kesetiaan. Niscaya pada akhirnya kita akan sungguh-sungguh menikmati proses disiplin rohaninya. Kiranya masa Prapaskah menjadi masa pertobatan yang sungguh. Amin. Kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Debu menandai kerapuhan kita. Debu menandai betapa lemah dan terbatasnya kita. Maka sambil kita mempersiapkan diri untuk prosesi peneraan abu, mari kita bersama-sama menghayati lirik lagu ini sebagai doa kita. Kami perlu Kau Tuhan. Kami
Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Tuhan menciptakan kami dari debu tanah, fana, dan tiada berarti tanpa nafas hidup dari-Mu. Kiranya abu ini menjadi pengingat atas kefanaan kami, agar masa tobat yang kami jalani setiap hari sungguh membawa kami semakin menghayati kasih dan anugerah-Mu. Amin. Bagi saudara yang sedia untuk menerima abu, nanti dipersilakan untuk maju berbaris di lorong bagian tengah.
Jemaat Allah, nyatakanlah syukurmu kepada Tuhan melalui persembahan yang kita himpun bersama dengan mengingat firman Tuhan yang mendasari persembahan malam ini terambil dari 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang ke-17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. kita sampaikan persembahan kita dalam doa yang kita rangkai dengan doa syafaat dan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Sebagaimana kami mewarisi tradisi liturgi sejak gereja masa lampau, hari ini kami memasuki masa Prapaskah. Dan hari ini kami mewarisi tradisi Rabu Abu. Kami mau bersama memulai disiplin rohani kami. Dengan hidup bertumbuh dan bergumul di dalam firman dan doa. Serta kami mau belajar menyadari betapa rapuhnya kami melalui sikap puasa dan pantang. Maka jika sejak hari ini kami akan melakukan disiplin rohani, ya Allah, kiranya Engkau mencurahkan kepada kami Roh Kudus
supaya kami melakukan segala bentuk kesalehan, segala ritus dan ibadah, bukan dengan tujuan yang lain, selain karena kami menyadari bahwa inilah cara kami untuk mengekspresikan syukur kami, bahwa inilah cara yang paling logis untuk kami menyembah-Mu, bahwa inilah cara yang paling mungkin untuk kami bisa terus berinteraksi dengan Engkau di dalam doa, firman, puasa, dan pantang. Maka biarlah kami sungguh-sungguh menjadikan setiap latihan rohani ini sebagai cara kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Dan kami mau sungguh-sungguh bertumbuh dengan segala proses yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, ketika hati dan pikiran kami sudah menyimpang, kiranya Engkau menegur dan mengarahkan kami lagi. Ya Roh Kudus, jika kami menjadi lelah dan bosan, kiranya Engkau menyemangati kami lagi. Ya Roh Kudus, ketika kami mulai meninggalkan dan melupakan Allah, kiranya Engkau yang terus membisikkan, bahkan menyerukan itu kepada kami berulang-ulang kali, supaya kami sungguh-sungguh tinggal diam di dalam Allah. Ya Allah, saat ini kami datang dalam rasa syukur. Sebagai bentuk syukur kami, di dalam ibadah ini kami persembahkan persembahan kami. Maka biarlah persembahan ini menjadi ekspresi syukur kami yang tulus. Jangan biarkan kami mempersembahkan sesuatu dengan keterpaksaan. Dan jangan biarkan persembahan kami membuat kami berhitung untung rugi di hadapan-Mu ya Allah. Dan ketika persembahan ini dihimpunkan, kuasailah kami majelis jemaat, supaya kami orang-orang yang Kau percaya untuk mengelola segala sesuatunya, sungguh-sungguh dikelola dengan baik untuk memelihara kehidupan. Jangan biarkan kami menjadi gereja Tuhan yang justru berlaku korup dengan setiap persembahan yang sudah dihimpunkan oleh umat. Saat ini ya Allah, kami juga bersama berdoa. Kami mendoakan untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang berjuang di pengungsian. Karena dalam beberapa hari terakhir, banjir terjadi di mana-mana, longsor terjadi di mana-mana. Di Bogor ini kami juga mengingat ada berbagai tempat yang mengalami longsor, jembatan putus, bahkan juga banjir. Sahabat-sahabat di Bekasi saat ini juga masih berada di tempat-tempat pengungsian karena rumah mereka masih tidak layak untuk ditempati. Baik karena memang masih ada air menggenang maupun karena pasca banjir rumah mereka masih sangat berantakan. Tetapi kami bukan hanya berdoa untuk sahabat-sahabat kami sesama manusia. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami alam ciptaan-Mu. Yang sekian waktu lamanya juga mengalami bencana. Ketika manusia mengeksploitasi alam dengan sesuka hati mereka. Ketika kami tidak mempedulikan alam dengan merusak segala sesuatunya hanya demi kepentingan ekonomi kami. Kami berdoa untuk alam yang sedang berjuang untuk memulihkan dirinya sendiri. Kiranya alam semakin pulih dan kiranya kami semakin sadar bahwa krisis ada di depan mata kami. Dan kiranya ini menyadarkan kami sebagai bentuk di mana kami harus terus bersahabat dengan alam. Ya Allah, tegurlah kami yang seringkali abai ini. Tetapi dengan seruan yang rendah hati kami juga memohon, tolonglah ya Allah sahabat-sahabat kami yang saat ini kesusahan. Saat ini kami juga mau bersama berdoa
Untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, kami mendoakan untuk Ibu Evi Sutomo. Kami masih terus berdoa untuk Ibu Aar. Kami terus mendoakan juga untuk setiap orang tua kami dan sahabat-sahabat kami yang terus berjuang untuk pulih. Kiranya Engkau membersamai mereka. Terima kasih Allah. Inilah seruan syafaat kami, yang kami panjatkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang mau menderita dan merasakan kefanaan hidup. Dan di dalam nama itu juga, kami mau bersama berdoa seperti doa Bapa kami yang diajarkannya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Allah yang terkasih, mari kita berdiri. Tanda salib dari abu yang ada di dahi kita masing-masing menandai bahwa kita sedia dan mau berkomitmen menjalani disiplin rohani kita. Tanda salib dalam bentuk abu yang ada di dahi kita, semoga tidak hanya sekadar menjadi gaya atau ikut-ikutan, tetapi karena kita sungguh-sungguh ingin selalu berada di dalam Yesus dan mengikut Yesus kemanapun Ia berada. Dan biarlah tanda salib dahi kita mengingatkan kita bahwa sebagaimana abu kita ini rapuh, kita ini mudah tergoda, kita ini mudah jatuh. Tetapi percayalah sebagaimana tanda salib itu mengingatkan kepada kita bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Maka seperti Yesus yang selalu bersama dengan kita, biarlah lagu ini menjadi komitmen kita. Saya mau ikut Yesus. Sahabatku, pergilah dan jalanilah 40 hari masa tobat kita dengan komitmen pada Allah, disertai dengan perbuatan baik kepada sesama dan alam ciptaan. Tanggalkan segala keinginan pada kesenangan dan kepuasan diri, dan mulailah memberi hidup bagi Tuhan dan sesama. Percayalah, Roh Kudus memberi kekuatan dan berkat-Nya tercurah atasmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus, menyertai saudari-saudara, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita satu di dalam Tuhan.